Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami itu akan mempresentasikan tentang menganalisis sertifikat halal di mata kuliah manajemen pemasaran syariah. Dengan anggota kelompok itu ada saya sendiri, Deva Fauzan Ajar, ada Fasrul Aryani, ada M. Akbar Jusa, ada Salman Alfariji, dan Andrew Rasentia. Di poin pertama itu ada mengapa sertifikasi halal itu menjadi wajib bagi industri tersebut. Kenapa sih wajib sertifikasi ini menjadi menjadi kewajiban itu bagi industri tersebut? Di sini ada 4 poin yang saya akan menjelaskan tentang mengapa hal tersebut wajib. Yang pertama ada meningkatkan kepercayaan konsumen dengan memiliki sertifikat halal yang eh, sertifikat ini menjamin bahwa produk tersebut itu sesuai dengan prinsip-prinsip dari agama Islam itu sendiri. Nah, hal ini itu menciptakan kepercayaan dan keyakinan bahwa produk tersebut itu bisa halal dan kualitas dan kebersihannya itu bisa meningkatkan bahwa produk tersebut itu bisa dapat dikonsumsi dengan aman oleh si konsumen. Nah, maksud yang kedua itu ada meningkatkan daya saing bisnis. Dengan adanya sertifikat halal yang menjadi wajib bagi industri tersebut itu meningkatkan daya saing bisnis karena bisa hal ini tuh bisa membedakan produk dari produk non halal yang ada tersebaran di pasar. Nah, ini tuh menciptakan nilai tambah yang dapat menjadi faktor diferensiasi yang signifikan, eh, terutama itu ada di nilai tambah di pasar terutama di pasar di mana konsumen tersebut mencari produk tersebut. Nah, yang ketiga ini ada meningkatkan pangsa pasar. Dengan adanya sertifikat halal itu sendiri, produk ini dapat menarik dengan segmen pasar yang khusus yang mencari produk halal. Eh, Hal ini itu memperluas pangsa pasar dengan perusahaan yang di kalangan konsumen muslim atau bisa membuka pintu akses ke pasar yang signifikan dan membantu industri tersebut itu memperluas bisnisnya itu secara global maupun nasional gitu. Yang ada poin terakhir itu ada mendukung program pemerintah. Nah, dengan adanya sertifikat halal yang menjadi wajib, itu bisa mendukung apa ya? Bisa mendukung program-program yang pemerintah itu buat dengan mendorong pengembangan industri halal yang sebagian dari inisiatif ekonomi dari pemerintah tersebut. Nah, dalam kerangka ini memberikan sertifikat halal ini apa ya mendukung program pemerintah itu untuk mengembangkan industri halal sendiri dan menciptakan lapangan kerja bagi pelaku usaha maupun eh, dalam industri tersebut. Untuk next slide ini ada dijelaskan oleh Salman Al-Farizi. Baik, berikutnya ada slide kedua yang ada pertanyaan. Jika Anda sebagai pengusaha di bidang tersebut, apakah kewajiban tersebut menjadi halangan atau kendala bagi usaha Anda? Poin pertama, ada kurangnya pengetahuan dan informasi. Keterbatasan penggunaan teknologi informasi menjadi hambatan proses pengurusan sertifikasi halal secara online, sehingga menyebabkan kurangnya tingkat pengajuan sertifikasi halal oleh pelaku usaha mikro dan kecil. Poin berikutnya ada keterbatasan bahan baku. Berkaitan dengan kebutuhan bahan halal, pasar dalam negeri didominasi oleh pelaku usaha mikro dan kecil atau UMKM yang jumlahnya hampir mencapai 65 juta unit usaha. Sekitar 70% dari jumlah itu bergerak di bidang makanan, minuman, dan kuliner. Artinya, bahan baku menjadi masalah krusial untuk penghasilan produk yang halal. Poin ketiga ada sikap pasif dan apatis. Dari aspek mindset pelaku UMKM, problematika yang dihadapi adalah sertifikasi halal hanya untuk usaha berpenghasilan besar, sehingga menyebabkan sikap pasif dan apatis dalam mengupayakan sertifikasi halal. Poin yang keempat akan dijelaskan oleh rekan saya. Keterbatasan teknologi.
Keterbatasan pengguna teknologi informasi menjadi hambatan proses pengurusan sertifikat halal secara online, sehingga menyebabkan kurangnya tingkat pengajuan sertifikasi halal oleh pelaku usaha kecil atau mikro, gitu. Selanjutnya, next. Di sini ada memberikan analisa Anda apakah apa dampak bagi industri tersebut jika kewajiban sertifikasi halal menjadi suatu keharusan. Di sini ada 5. Yang pertama ada peningkatan pasar dan konsumen. Peningkatan pasar dan konsumen, keuntungan pasar halal, adopsi sertifikasi halal dapat membuka peluang pasar baru, terutama di kalangan konsumen Muslim, yang secara khusus mencari produk yang memenuhi standar halal. Ini dapat meningkatkan penjualan dan pangsa pasar bagi perusahaan yang mematuhi sertifikasi halal. Yang kedua ada reputasi dan kepercayaan konsumen. Peningkatan kepercayaan sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk dan merek. Konsumen cenderung lebih percaya pada produk yang telah terverifikasi halal, yang dapat meningkatkan reputasi perusahaan dalam jangka yang panjang. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Andrew. Di sini saya akan melanjutkan poin yang sudah disampaikan oleh rekan saya, Farul Rozi, tentang dampak bagi industri tersebut jika kewajiban sertifikasi halal menjadi suatu keharusan. Di poin ketiga ada standar kualitas dan keamanan. Maksudnya adalah kewajiban sertifikasi halal dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan standar kualitas produk mereka. Ini karena proses sertifikasi melibatkan pemeriksaan dan pengawasan yang ketat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan keamanan dan kualitas produk tersebut. Di poin keempat ada biaya dan efisiensi operasional. Artinya, meskipun gitu, sertifikat halal dapat membawa manfaat jangka panjang, namun implementasinya mungkin dapat memerlukan investasi awal yang signifikan. Perusahaan harus menyesuaikan proses produksi, bahan baku, dan logistik mereka untuk memenuhi persyaratan sertifikasi. Poin terakhir ada potensi peningkatan harga produk. Kewajiban sertifikasi halal dapat memungkinkan perusahaan untuk menetapkan harga yang lebih tinggi untuk produk mereka, terutama jika konsumen bersedia membayar premi untuk produk yang dijamin halal. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Akbar Jusa. Oke, selanjutnya. Oke, sebelumnya mohon maaf tidak bisa on cam dikarenakan kamera saya lagi ada bermasalah ya. Jadi saya lanjut aja slide berikutnya ini tentang materi jika dilihat dari konsep manajemen pemasaran syariah, apakah hal tersebut sudah menjadi bagian yang mendukung dalam aktivitas pemasaran syariah? Eh, menurut analisis sertifikat halal sudah mendukung dalam aktivitas manajemen pemasaran syariah. Karena dari logo MUI mengandung banyak makna yang mendukung dalam konsep manajemen pemasaran syariah. Dan dari logo MUI juga tersebut bahwa produk makanan sudah terjamin halalnya bagi masyarakat Indonesia yang mayoritasnya agama Islam. Kita ambil contoh dari kasus Mixu yang dilarang MUI. Eh, manajemen Mixu telah memberikan 3 alasan kenapa sertifikat halal Mixu belum selesai hingga saat ini. 3 alasan itu adalah pertama, 90% bahan baku Mixu diimpor dari Tiongkok. Kedua, sumber bahan baku tidak terpusat di satu kota. Dan ketiga, ke satu kota. Dan ketiga, pandemi COVID-19 dan lockdown. Nah, untuk selanjutnya, Biksu juga memberikan keterangan bahwa belum memiliki sertifikat halal bukan berarti tidak halal ya. Jadi, penyebaran informasi bahwa Biksu tidak halal itu merupakan tindakan yang menurut kami kurang bertanggung jawab dan sangat disayangkan sih. Tulisan dari manajemen Mixu Indonesia dan keterangannya beberapa waktu yang lalu.
Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Saya lempar ke teman saya, si Dapat. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sekian dari presentasi dari kelompok kami untuk topik yang sertifikat halal dalam mata kuliah manajemen pemasaran. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan informasi-informasi yang terkait poin-poin tersebut. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.